warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? masuk semua. Oke, bagus sekali Mister. Pintar sekali ya murid-murid ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, oke, Olin dibimbing berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Mita, dipimpin temannya. Yang lainnya berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, oke. Nah, ada yang masih ingat anak-anak minggu kemarin kita belajar tentang apa? OSP, SPOK. Ada yang masih ingat ya? Nah, SPOK itu subjek, predikat, objek, dan terakhir keterangan. Masih ingat ya berarti? Oke, hari ini kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjadikan kalian menjadi 2 kelompok. Oke, Olin sama Yuanda dan Mita sama Adit. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Nah, ini satu-satu. Oke, ditulis dulu nama kelompoknya masing-masing. Oke, ditulis dulu. Oke, sudah? Oke. Nah, ini anak-anak kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Apa sih, Bu, kosakata baku itu? Kosakata baku itu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa atau yang sesuai dengan kamus di bahasa Indonesia. Nah, kalau kosakata tidak baku itu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang tidak ada di kosakata baku di bahasa Indonesia. Nah, contohnya apa, Bu? Di sini Bu kasih contoh kosakata tidak bakunya itu kreatif. Dia belakangnya pakai P. Nah, seharusnya kalau kosakata bakunya itu menggunakan F. Kreatif. Nah, sudah paham sampai di sini? Sudah. Oke, Ibu akan kasih satu lagi contoh, yaitu kata tidak bakunya aktif. Nah, pakai P ya anak-anak. Kalau yang kosakata bakunya bagaimana? Menggunakan F. Benar, berarti aktif. Benar sekali. Wah, sudah paham ya sampai di sini? Oke, sekarang kalian balik di halaman selanjutnya. Di situ ada bacaan, judulnya apa anak-anak? Perkembangbiakan hewan. Sekarang kalian baca dulu masing-masing kelompok, oke? Ayo dibaca dulu. Ya, sudah dibaca anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Sekarang kita akan kalian cari bersama kelompok kosakata tidak bakunya, kemudian dipindah menjadi kosakata yang baku. Ditulis pada tabel tersebut. Oke, sekarang dikerjakan bersama kelompoknya. Nanti maju ke depan, oke? Sudah bisa? Sudah? Sudah, wah, pintar sekali. Oke, kelompoknya Adit dulu. Oke, maju ke depan. Ditulis apa yang sudah ditemukan. Ayo, tidak bakunya yang mana? Iya, kata bakunya. Misalnya kecil ya, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Vita. Nah, ayo. Tidak baku dan bakunya. Nah, oke, bagus. Kalian kelompoknya gimana? Ayo, Olin dulu. Ayo,
Nah, pintar sekali. Yang terakhir, ayo Yuanda. Tidak bakunya. Iya. Nah, pintar sekali. Sekarang kita koreksi ya, anak-anak. Oke, tadi yang sudah dikerjakan sama Adit, generatif. Benar ya, tidak bakunya generatif, kemudian bakunya generatif. Benar sekali. Oke, yang kedua yang dikerjakan sama Wita, opipar, berarti kosakata bakunya ovipar. Betul sekali, pintar. Oke, yang ketiga yang dikerjakan sama Olin, pipipar. Oke, berarti kosakata bakunya vivipar. Pintar. Yang terakhir tadi yang dikerjakan sama Yuanda, ovopipipar. Berarti kosakata bakunya ovovivipar. Berarti sudah paham semua ya anak-anak di sini? Sudah pintar sekali. Nah, kalau sudah bisa, sekarang di situ yang di bawahnya ada menyimpulkan. Sekarang kalian simpulkan apa yang sudah kalian ketahui tentang kosakata baku dan tidak baku. Sekarang dikerjakan bersama kelompoknya. Oke, ayo. Sudah, Adit? Sudah? Oke, sekarang kalau gitu Adit sudah dibacakan apa kesimpulannya? Berdiri di depan. Nah, Kosakata baku adalah kata sesuai dengan kaidah bahasa. iya. Kosakata tidak baku adalah yang tidak sesuai kaidah bahasa. Wah, tepuk tangan buat Adit. Yeay, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham kita akan lanjutkan pada pembelajarannya Ibu Faiz. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Ibu Mutia. Nah, masih ingat apa tidak pembelajaran apa yang Ibu Mutia tadi jelaskan? Masih. Tentang apa? Kosakata baku dan tidak baku. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya hewan. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, sekarang LKPD-nya sudah Ibu bagikan ya? Sudah. Nah, sekarang dibuka dulu LKPD-nya, dibaca tentang perkembangbiakan hewan, teks perkembangbiakan hewan. Ibu tunggu selama 10 menit, baca dulu. Sudah anak-anak? Sudah dibaca semua? Sudah. Sudah paham apa belum? Sudah. Sudah paham? Kalau sudah paham berarti Ibu sedang menjelaskan materi. Ayo, sudah paham semua apa belum? Belum. Belum ya. Nah, jadi anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu tentang hewan. Apa pengertiannya? Jadi perkembangbiakan itu artinya adalah proses menambah dan mempertahankan keturunan. Nah, kenapa kita harus terus menambah keturunan? Agar tidak punah atau tidak mati. Kalau mati berarti kehidupannya tidak akan lama kembali. Jadi harus sebagai makhluk hidup kita harus mempertahankan dan juga menambah keturunan. Nah, selanjutnya, dalam perkembangan hewan itu ada apa saja? Yang pertama, terbagi atas dua, generatif dan vegetatif. Ya, dicatat dulu, generatif dan vegetatif. Generatif itu apa? Perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan cara perkawinan.
Jadi hewan tersebut harus kawin terlebih dahulu untuk mempertahankan dan menambah keturunan. Nah, dalam generatif itu ada 3 macam. Yang pertama ada vivipar atau beranak. Nah, jadi untuk vivipar itu ciri-cirinya adalah dia mempunyai daun telinga. Kemudian hewannya jenisnya adalah mamalia dan juga mempunyai kelenjar susu. Kemudian terjadi dalam tubuh dan juga mempunyai kulitnya ditutupi oleh bulu atau rambut. Nah, jadi dalam vivipar itu hewan apa? Contohnya adalah hewan. Ayo, hewan apa yang memiliki bulu? Ayam. Loh, masa ayam punya bulu? Sapi. Dia yang punya daun telinga. Ayam punya daun telinga apa tidak? Tidak. Jadi seperti kelinci. Kelinci punya daun telinga. Kalau dia tidak punya daun telinga, berarti dia bukan termasuk golongan vivipar atau beranak. Contohnya lagi ada apa lagi? Seperti selain kelinci ada apa lagi? Kucing. Kucing, terus Anjing. anjing, terus kuda, terus sapi. Nah, jadi diingat-ingat, kalau vivipar yaitu beranak, dia pasti punya daun telinga, punya kaki berjumlah 4. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya selain vivipar ada ovipar. Kalau ovipar adalah bertelur. Nah, kalau bertelur, dia ciri-cirinya hewannya tidak memiliki daun telinga. Dan biasanya kalau unggas itu kakinya ada 2. Terus apa lagi? Dia tidak mempunyai kelenjar susu karena dia bukan beranak. Selanjutnya cirinya apa lagi? Yaitu bukan golongan mamalia. Selanjutnya dia juga merupakan hewan unggas dan dia juga tidak mempunyai daun telinga. Contohnya apa? Dari bertelur yaitu ada ayam, terus burung, terus ikan, apa lagi? Katak. Nah, jadi hewan tersebut termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur karena dia tidak punya daun telinga. Kakinya ada 2. Kemudian tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, diingat-ingat ya. Selanjutnya yang ketiga, vivipar, ovipar, dan ovivipar. Nah, ovovivipar. Nah, dia berkembang biaknya dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Loh, kenapa kok bertelur sama melahirkan? Karena dia itu dalam perkembangan embrionya itu berkembangnya di telur, tetapi ketika sudah mau melahirkan dia itu berada pada tubuh induknya. Nah, jadi telur itu menetas, kemudian dia menjadi hewan. Tapi dia itu termasuk hewan yang bertelur tetapi juga melahirkan. Namanya apa? Ovovivipar. Iya, benar sekali. Contohnya seperti apa? Contoh hewannya apa? Ikan hiu. Ikan hiu, terus ikan pari, buaya, kadal. Nah, jadi contoh hewan tersebut merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, selanjutnya, selain perkembangbiakan hewan, yang pertama adalah generatif, yang kedua adalah vegetatif. Nah, pada vegetatif ini itu dilakukan dengan hewan yang memiliki tingkat rendah. Nah, jadi hewan tersebut kalau kita melihat itu tidak bisa karena hewan tersebut merupakan kasat mata, tidak bisa terlihat oleh mata secara langsung, tetapi
harus dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat hewan yang ukurannya kecil. Kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya kecil. Nah, jadi pada vegetatif itu juga ada 3 bagiannya. Yang pertama ada tunas. Nah, tunas tersebut merupakan hewan tersebut memiliki tunas yang kecil, kemudian berpisah dan menjadi induk dengan membentuk individu baru. Nah, contohnya adalah seperti Hydra, Porifera, Coelenterata. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak bisa melihat hewan tersebut kalau tidak pakai mikroskop. Benar sekali. Nah, selain tunas ada membelah diri. Nah, pada membelah diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Jadi contohnya adalah amoeba. Nah, jadi amoeba merupakan contoh dari perkembangbiakan vegetatif dengan cara membelah diri. Dia itu membelahnya kan pertamanya 1, terus membentuk menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah fragmentasi. Nah, pada fragmentasi itu caranya dia berkembang biak yaitu dengan memutus atau memotong bagian tubuh menjadi 2. Dia hampir sama dengan membelah diri, tapi ada perbedaannya. Nah, dari contohnya itu seperti cacing, pita, dan pipi. Cacing, pita. Nah, biasanya anak yang sisanya makan tanah, ya. Terus dalam tanah tersebut mengandung cacing pita. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi cacing pita, dan itu sangat berbahaya karena dapat merusak organ dalam tubuh kita. Nah, jadi anak-anak harus menjaga kebersihan ketika bermain, ketika belajar, dan ketika di rumah. Nah, anak-anak sudah paham semua tentang materi yang ibu jelaskan? Sudah. Nah, jadi perkembangbiakan hewan itu ada apa saja? Generatif Sama ovoviviparat sama vegetatif. Pada generatif ada 3 bagian. Yang pertama ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan pada vegetatif ada tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah sebuah karya dengan menggambar contoh dari perkembangbiakan hewan dan jelaskan, misalnya sapi itu berkembangbiak dengan cara apa? Paham ya? Kalau sudah, ibu bagikan dulu kertasnya. Nah, sekarang kalian gambar, ibu tunggu selama 15 menit. Jangan lupa diwarna dan juga diberi keterangan. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, nah tadi kan ibu sudah membagi dalam kelompok. Nah, jadi sekarang perwakilan satu persatu untuk maju dalam menjelaskan hasil pekerjaan kelompok ya. Ayo, pertama bisa maju ke depan. Ayo, nah dibaca dulu. Itu gambar apa? ikan Gambar ikan. Ikan boleh berkembang biak dengan cara apa? Bertelur atau ovipar. Ayo, tepuk tangan untuk Lisa. Sudah, duduk kembali. Ayo, selanjutnya kelompok 2 diperwakilan oleh Mbak Adik Maula. Ayo maju.
sudah menjelaskan perkembangbiakan hewan. Nah, selanjutnya materi pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Sauda. Ya, jangan lupa belajar, semangat terus. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian masih semangat? Masih Bu. Nah, tadi kan sudah belajar sama Ibu Faiz, sekarang belajar sama Ibu Sauda ya. Iya Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian materi berdua ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Coba dilihat materinya. Iya Bu. Nah, coba diperhatikan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu memiliki alat gerak dan fungsinya masing-masing untuk berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu seperti ular. Ular bergerak menggunakan perut untuk berpindah tempat ya. Iya Bu. Nah, alat gerak hewan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Ada yang tahu hewan vertebrata itu contoh hewan seperti apa? Nah, hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang Tidak memiliki tulang belakang. Nah, di situ ada ciri-ciri hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama itu ada vertebrata. Ciri yang pertama itu memiliki tulang belakang. Terus yang kedua memiliki tubuh seperti kepala, leher dan badan. Terus yang ketiga itu memiliki alat pencernaan yang memanjang. Terus dan yang keempat yang terakhir itu adalah memiliki bentuk tubuh yang simetri. Oke, yang selanjutnya adalah hewan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama, ayo coba Yono dibaca apa? Tidak memiliki tulang Nah, belakang. betul sekali ya, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua memiliki otonomi tubuh yang masih sederhana. Terus yang ketiga adalah memiliki alat pencernaan yang masih juga sederhana. Dan yang terakhir adalah memiliki bentuk simetri radial. Oke, nah sekarang Ibu sudah menjelaskan materi tentang itu ya. Di situ ada Ibu mempunyai soal ya. Tolong dikerjakan ya. Iya Bu. Ayo didiskusikan. Yang video dulu. Ayo Yono bantu temannya dikerjakan ya. Iya Bu. Apakah sudah anak-anak? Belum Bu. Belum Bu. Ayo, Proden diperhatikan. Iya Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah Sudah, Bu. Bu. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Saya Bu. Oke, ada Proden. Sudah. Ayo Yono diperhatikan ya. Iya Bu. Yang pertama ciri-ciri. Yang pertama ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Memiliki tulang belakang. Betul Yono? Betul Bu. Iya, memiliki tulang belakang. 2. Memiliki tubuh seri kepala,
leher dan badan. Ya betul ya. Memiliki Betul, Bu. tubuh seperti kepala, leher dan badan. Dan Yang ketiga memiliki alat pencernaan Iya. yang memanjang. Iya iya Bu, betul. betul. Terus yang keempat. Yang keempat memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Oke, yang selanjutnya Yang selanjutnya invertebrata. invertebrata tadi apa ya, hewan yang termasuk apa tadi? Yang tidak memiliki tulang Iya, Bu. hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ayo disebutkan ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang pertama tidak memiliki tulang belakang. Iya. Yang kedua memiliki anatomi tubuh yang masih Iya. sederhana. Yang ketiga memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Yang Oke. keempat memiliki bentuk tubuh simetri radial. Ya betul sekali. Ayo tepuk tangan buat adik kalian. Oke, selanjutnya di situ ada ibu punya satu soal lagi di bawah ya. Iya Bu. Gambar alat gerak. Terserah di situ ada ini kosong. Kalian boleh menggambar alat gerak hewan yang kalian ketahui. Apakah sudah anak-anak? Belum Bu. Sudah, Bu. Siapa yang mau maju? Saya Bu. Oke, ada Yono. Coba ditunjukkan gambarnya. Ini Bu. Yang punya sisik. Sisiknya yang mana? Ini Bu. Ah, ini merupakan sisik ya. Ini bukan alat gerak dari ikan. Ikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ade Yono. Makasih Bu. Ya. Selain hewan atau ikan, kita manusia juga memiliki alat gerak masing-masing. Contohnya seperti Tangan. dan Kaki. nah, betul sekali. Oke. Sekarang kalian mau bermain? Mau Bu. Oke. Tiga. Kalian mau bermain? Mau Bu. Kita akan bermain permainan tentang snowball, tentang melempar bola. Bola. Nah, di sini ibu memiliki kertas kosong. Silahkan dituliskan pertanyaannya masing-masing, terus dikumpulkan. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Coba dikumpulkan. Nah, ini kita bentuk seperti Boleh. bola ya, bulat. Oke. Sekarang kalian bernyanyi tentang naik. Berdiri semuanya. Tutup Bu. Oke. Ini ibu sudah membuat seperti bola ya. Ya Bu. Kalian bernyanyi tentang naik kereta api. Kalau ibu bilang berhenti, maka berhenti, dan masing-masing kalian membuka soal ini terus menjawab pertanyaan ini ya. Oke. Oke, mulai ya. Nggak apa-apa Bu. Nyanyi naik kereta api. Naik. Siap. Naik kereta api. Tut tut tut. Siapa hendak turun Ke Bandung. Stop. Yono ya, silakan dibuka pertanyaannya, kemudian dijawab. Coba sebutkan fungsi dari sisik ikan Bu. Oke, fungsinya apa? Fungsi dari sisik ikan. Untuk berenang Bu. Oke, betul sekali ya. Jadi fungsi dari sisik ikan itu adalah untuk Berenang. berenang. Oke, silakan duduk kembali. Enggak udah. Silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak April ya. Iya Bu. Sekian pembelajaran dari Ibu. Dah. Dah Bu. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah disampaikan sama Ibu Mutia, Ibu Sauda, sama Ibu Faiz. Nah, sebelum masuk pada kesimpulan, Bapak ingin menanyakan. Dan tadi kan kita sudah pelajari tentang bahasa baku dan tidak baku, habis itu tentang perkembangbiakan hewan, sistem hewan dan fungsinya. Ya. Nah, sebelum masuk pada kesimpulan supaya Bapak ingin tahu anak-anak sudah paham benar tentang apa yang kita pelajari hari ini, maka Bapak ingin tanya, siapa yang memelihara hewan kesukaannya di rumah? Ya apa? Anjing, Ya, cara perawatannya? membersihkan dan memandikan, memberikan makanan secara teratur. Ya,
memberikan tepukan. Nah, mungkin ada lagi. Siapa? Irma? Iya, iya. Ayam saya. Iya. Ayam. Kalau ini Iya, mungkin dia masih malu-malu, tapi ayam sama dengan semua hewan. Ya, semua hewan peliharaan untuk menjaga atau untuk menjaga perkembangbiakan, maka dan fungsi perkembangbiakan, maka yang perlu kita lakukan yaitu yang seperti yang tadi ibu-ibu dan tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit, bahwa kita harus membersihkan, habis memandikannya, habis makanan secara teratur agar perkembangbiakannya itu menjadi ya, benar sekali. Nah, anak-anak, selanjutnya Bapak juga akan memberikan evaluasi. Nah, sebelum masuk pada evaluasi atau latihan, dan Bapak juga akan memberikan latihan supaya anak-anak bisa kerjakan agar mengetahui kemampuan atau kepahaman anak-anak soal pembelajaran yang tadi disampaikan ibu-ibu dan Bapak. Nah, masuk pada karena kita kurang fasilitas, maka Bapak akan memberikan LKPD-nya agar anak-anak bisa mengerjakan. Nanti Bapak akan memberikan beberapa menit agar anak-anak bisa mengerjakannya. Nah, nanti silakan membaca, di situ mengamati. Nanti sambil Bapak jelaskan ya. Ini sambil jelaskan tentang membangun biakan hewan. Agar anak-anak lebih paham tentang pembelajaran yang kan. Nah, ini akan kuman materi yang seperti yang tadi Bapak jelaskan tentang perkembangbiakan dan kata atau dan bahasa baku dan tidak baku. Nah, ini lembar kerja kelompoknya. Nanti anak-anak silakan mengerjakan untuk sebagai latihan. Nanti Bapak akan memberikan 5 menit agar anak-anak mengumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu baru Bapak akan. Nah, nanti silakan kerjakan sesuai dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah, silakan anak-anak membaca terlebih dahulu karena fasilitasnya tidak terlalu memadai. Jadi silakan anak-anak kelompok baca. Nanti silakan menunjukkan pikirannya masing-masing. Nah, jika sudah nanti dikumpulkan ya. Ya. Nah, Ya. kalau sudah, maka karena sudah mengerjakan latihan, maka sekali lagi Bapak akan menanyakan tentang kesimpulan. Setelah itu baru Bapak akan mengumpulkan apa yang tadi Bapak kerjakan ya. Bapak sudah mengerjakan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Loh,
tentang perkembangbiakan. Habis perkembangbiakan hewan peliharaan, habis itu tentang fungsi dan sistem atau fungsi gerak pada hewan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tadi adik Elin dengan Irma tadi sudah menyebutkan salah satu hewan peliharaan. Nah, karena tadi Bapak sudah jelaskan pada umumnya, maka Bapak akan bertanya lagi. Untuk menjaga hewan peliharaan perkembangbiakan, apa yang harus perlu kita lakukan? Kita merawat, memberi makan secara teratur. Nah, betul. Yaitu merawatnya itu dengan cara membersihkan, memberikan makan secara teratur, dan melihat agar dia ini istirahat yang secukupnya seperti dan manusia. Nah, anak-anak, tadi kan bapak dan kita semua sudah kami simpulkan. Nah, supaya menunggu waktu yang ada, maka bapak akan memberikan evaluasi atau sebagai tugas untuk anak-anak bisa kerjakan di rumah ya. Oke. Nah, ini evaluasinya nanti anak-anak jadi sambil supaya anak-anak lebih memahami lagi, maka bapak akan sambil memberikan penjelasan. Nah, ini kan salah satu hewan peliharaan di rumah, ya kan? Iya. Itu kan domba. Nah, domba juga kan cara memeliharanya itu kan sama, ya kan? Memberi makanan teratur, menjaga kesehatannya, dan nanti bapak akan memberikan beberapa waktu anak-anak melihat agar jika masih kebingungan maka silakan tanyakan ke bapak ya. Nah, silakan lihat terperinci. Nah, ini. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Ya, nanti Bapak akan membagikan soalnya untuk anak-anak bisa kerjakan rumah. Kalau jika tidak ada yang anak-anak mau bertanya, nanti Bapak akan memberikan soalnya untuk atau tugasnya, bahan evaluasinya untuk anak-anak bisa kerjakan di rumah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Karena tidak ada, kayaknya untuk maka pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya salah satu memimpin kita dalam doa agar kita dilindungi sama Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, silakan salah satu pemimpin kita dalam doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya. Mulai. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Dan terima kasih juga anak-anak karena sudah berpartisipasi. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.